Judi itu ada mengandung 4 prinsip yang kalau ini terpenuhi maka itu perjudian. Kalau tidak maka bukan, walaupun agak mirip-mirip, namanya mirip. Maka dilihat 4 hal ini. Pertama, perjudian itu minimal ada 2 belah pihak. Kalau sendirian nggak bisa sendirian. Berjudi siapa sendirian? 2 pihak itu nggak mesti hadir ya, bisa dengan online, bisa dengan berteleponan ya. Kamu nebak ini siapa yang menang, Saudi kah, manakah? Nanti kalau menang bayar, kalau kalah kalau kalah bayar, kalau menang dia mendapatkan duit dari temennya. Nanti siapa yang jadi imam di sini misalnya. Ya tebak misalnya. Itu bisa jadi judi. Kalau ada 2 pihak yang tebak-tebakan tadi. Jadi minimal ada 2 pihak. Kemudian yang kedua, ada harta yang dipertaruhkan. Yang namanya harta itu tidak mesti uang tadi, ya bisa barang ya. Sehingga yang main karet gelang dulu itu ya masuk judi, itu masuk perjudian ya, dilempar ke ujung tembok itu ya, yang menang nanti ya, dapat karetnya. Jadi ada harta yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada harta yang dipertaruhkan bagaimana? Yaitu sekedar permainan walaupun tidak judi, seperti main catur misalnya, main dadu. Para ulama tidak senang begitu, tidak senang. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak sampai mengharamkan. Tapi kalau ada yang dipertaruhkan berupa harta, maka jelas itu memenuhi syarat kedua dari perjudian ini. Kemudian yang ketiga, ada yang menang dan ada yang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang semua ya enggak. Bismillah. Ayo kita lomba gerak jalan misalnya ya, bayar masing-masing 10.000 rupiah. Kemudian dapat berapa itu? Kalau misalnya ada 100 orang kali 10.000 ya dapat berapa? 1 juta. Nanti diundi ya. Pertama dapat 500, kedua 2,5, ketiga 2,5 misalnya. Ada yang dapat, ada yang tidak, maka itu perjudian. Jadi ada 2 pihak, minimal ada harta yang dipertaruhkan. Yang ketiga ada menang dan kalah tadi. Kemudian yang keempat, yang menang mengambil harta yang kalah, baik itu sebagian atau keseluruhan. Kalau terpenuhi 4 ini ya judi. Nah kalau misalnya lomba mancing misalnya, membayar ya sama sebetulnya, lomba mancing bayar, kemudian hadiahnya dari uang pembayaran pendaftaran itu ya. Itu bisa selamat dari perjudian. Pertama, kalau ada pihak lain yang tidak ikut bayar tapi ikut dapat kesempatan, maka ini secara fikih namanya muhallil. Jadi bukan hanya dalam urusan nikah saja, tapi ada dalam urusan judi itu muhallil ada. Ya, yuk berlomba misalnya. Yang berlomba 5 orang, yang bayar 3 orang. Yang 2 orang ikut lomba dapat ikut kesempatan yang sama, maka itu memang tidak masuk dalam kategori perjudian ya, secara fikih begitu. Atau uang yang dibayarkan itu tidak ada kalah menang, jadi harus 4 syarat ini terpenuhi. Kalau tidak ada kalah menang, ayo lomba mancing misalnya, 50.000 bayar. Nanti yang kalau menang saya kasih sekian, kalau tidak ya tidak dapat apa-apa, misalnya begitu. Uang yang untuk mengasih bukan dari uang pendaftaran, maka itu juga tidak termasuk kategori perjudian. Ada sponsor untuk hadiah, tapi yang jelas hadiah bukan diambil dari uang peserta tadi. Itu beberapa cara untuk keluar dari perjudian tadi. Beda dengan sayembara atau ju'alah. Kalau ju'alah misalnya, ayo kita berlomba, kalau Anda menang saya kasih 500.000, duitnya dari saya. Kalau Anda kalah, Anda tidak dapat apa-apa. Nah ini lain judi kalau begitu, bukan judi. Tapi kalau ayo ini nih, Anda bayar 2,5, saya 2,5, kalau menang saya kasih 500.000, maka itu perjudian. Karena ada 2 pihak, ada menang kalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa perjudian ini, dan perlu kita perhatikan ya aktivitas-aktivitas kita ya, di dalam kehidupan kita ini kadang tidak sadar ya melakukan
kelihatannya bagus ya, tapi masuk dalam kategori perjudian. Nah, yang terakhir, negara mestinya melarang hal ini, meskipun ada beberapa negara yang membolehkan ya. Kadang orang kan beralasan, ini di Malaysia itu ada perjudian dilokalisir, ada. Itu kan negara katanya lebih islami. Tidak masalah islami atau tidak, kalau haram mestinya dilarang. Sebagaimana Rasulullah melarang ini.